Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Udah, Dava. Baik, izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami terhadap suatu penelitian. Nama penelitian yang kami teliti ini adalah peran penggunaan angkutan umum dalam meminimalisir penumpukan jumlah kendaraan di perkotaan. Dan anggota dari kelompok kami ada 5 orang, yaitu saya, Dava Rizky Nurbagi Akbar, dengan NIM akhiran 038. Saya Perkenalkan Cika nama Faironica. Perkenalkan nama saya Widya Soraya Budiati dengan NIM akhir 024. Perkenalkan, saya Jihan Kanita dengan 3 digit NIM terakhir 069. Saya Cika Faironica dengan dulu NIM akhir 4030. Dan satu anggota terakhir dengan nama Risna Tri Syafira dengan NIM akhir 003. Baik, saya lanjut. Dan materi yang akan kami bahas di sini ada abstrak, pendahuluan, tujuan, metodologi, hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada abstrak. Jadi saya akan membahas abstrak. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung itu biasa menghadapi masalah kemacetan dan polusi udara akibat pertumbuhan jumlah kendaraan. Hal ini jelas berdampak negatif pada produktivitas ekonomi dan kesehatan. Pengguna- Penggunaan transportasi umum itu dianggap sebagai solusi yang paling efektif untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Namun, tantangan seperti efisiensi, keamanan, dan kenyamanan masih menjadi hambatan. Artikel ini menganalisis dampak transportasi umum, mengidentifikasi tantangan, dan untuk pengembangan sistem transportasi berkelanjutan di Indonesia. Infrastruktur yang baik, integrasi moda transportasi, dan juga partisipasi publik adalah faktor kuncinya. Selanjutnya, Baik, pendahuluan. Eh, Kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menjadi tantangan serius akibat pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang pesat. Data menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 153 juta unit, dengan mayoritas berupa sepeda motor dan mobil pribadi. Kemacetan ini nggak cuma mengurangi produktivitas ekonomi karena waktu yang terbuang di jalan, tetapi juga memperburuk kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Penggunaan transportasi umum dianggap sebagai solusi yang paling efektif untuk mengurangi menghadapi kemacetan dan polusi. Namun, namun masih terdapat tantangan seperti kenyamanan, keamanan, dan efisiensi. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang penelitian ini berkaitan erat dengan meningkatnya permasalahan kemacetan di perkotaan yang seringkali disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah meningkat secara signifikan, mencapai lebih dari 140 juta unit pada tahun lalu. Angka ini menunjukkan pertumbuhan tahunan sekitar 10%, yang itu jelas jauh melebihi kapasitas jalan dan infrastruktur transportasi yang sudah ada di Jakarta. Eh, Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terus selanjutnya ada tujuan. Jadi yang pertama itu untuk menganalisis dampak penggunaan angkutan umum. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi tantangan dalam penggunaan angkutan umum. Dan yang terakhir itu untuk merekomendasikan kebijakan transportasi yang berkelanjutan. lalu ada metodologi atau metode penelitian yang umumnya ada dari penelitian yang kami teliti. Yang pertama ada Importance Performance Analysis atau IPA. Metode ini diperkenalkan oleh Martilla dan James pada tahun 1977. Metode ini sering digunakan untuk mengukur hubungan antara prioritas peningkatan kualitas produk atau jasa dan juga persepsi konsumen. Diagram Cartesius sering digunakan untuk penampilan data dengan sumbu X menunjukkan kinerja dan sumbu Y menunjukkan kepentingan. Rumus untuk menghitung IPA adalah
TKI sama dengan XI per YI dikali 100%. Dengan keterangan TKI adalah tingkat kesesuaian responden, XI adalah skor penilaian kinerja di perusahaan, dan YI adalah skor penilaian kepentingan pelanggan. Lalu metode penelitian yang sering digunakan yang kedua adalah statistik deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan variabel secara mendetail tanpa membandingkan dengan variabel lain. Analisis ini meliputi penyajian numerik dan visualisasi data. Beberapa rumus umum yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain mean, median, modus, kuartil, desil, jangkauan, simpangan, dan ragam. Lalu dalam diskusi kali ini kelompok kita itu membandingkan tiga artikel. Jadi artikel yang pertama itu berjudul Analisis Permasalahan Transportasi Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Surabaya, Studi Kasus Kawasan Perkotaan Padat Penduduk. Jadi pada jurnal pertama ini itu berfokus pada analisis permasalahan transportasi yang berkelanjutan di wilayah metropolitan Surabaya. Penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi masalah utama seperti kemacetan dan polusi yang disebabkan oleh kurangnya infrastruktur transportasi umum yang memadai. Lalu, dia juga mempunyai kelebihannya yaitu untuk pendekatan kualitatif memberikan gambaran rinci mengenai persepsi masyarakat, hasil relevan untuk perencanaan transportasi yang berkelanjutan. Lalu ada kekurangannya yaitu terbatas pada satu kota dan tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah lain. Bisa dilanjut. Baik, selanjutnya ada jurnal yang kedua yang berjudul Karakteristik Pilihan Moda Transportasi Perkotaan. Pada jurnal kedua ini menganalisis karakteristik pilihan moda transportasi perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbasis survei untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan moda transportasi, seperti ekonomi, waktu perjalanan, dan kenyamanan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna lebih menyukai transportasi yang efisien dan terjangkau. Lalu kelebihan dan kekurangan dari jurnal kedua ini yaitu kelebihannya data kuantitatif memungkinkan analisis dan generalisasi yang lebih komprehensif, mengidentifikasi faktor-faktor penting yang membantu perencanaan transportasi. Lalu kekurangannya, berbagai perilaku pengguna mungkin tidak dijelaskan secara detail, namun lebih baik dijelaskan dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, jurnal ketiga yang berjudul Evaluasi Penggunaan Angkutan Umum Perkotaan di Kota Malang, Trayek Aljosari, Tidar atau AT. Pada jurnal ketiga ini mengevaluasi penggunaan angkutan umum di Kota Malang, khususnya pada trayek Aljosari sampai Tidar. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dan survei pengguna untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan angkutan umum. Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna memiliki kepuasan yang rendah terhadap frekuensi dan kenyamanan layanan. Selanjutnya ada kelebihannya itu untuk memberikan peringkat kepuasan pengguna yang spesifik dan berdasarkan data yang memungkinkan Anda mengidentifikasi area spesifik untuk perbaikan. Lalu ada kekurangannya itu terbatas pada satu rute dan mungkin tidak mencerminkan kondisi angkutan umum di Malang secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini mengenai masalah transportasi berpolusi di Surabaya dan Malang, yang bertujuan untuk menganalisis dampak transportasi umum, mengidentifikasi tantangan dan dalam penggunaannya, dan merekomendasikan perbaikan transportasi berkelanjutan. Nah, dengan menggunakan Important Proof Analysis atau IPA dan statik deskriptif, studi ini menemukan bahwa infrastruktur yang buruk dan polusi adalah masalah utama. Data hasil analisis berguna untuk perencanaan dan perbaikan transportasi umum yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada saran. Pemerintah ini mampu menciptakan kendaraan umum yang lebih baik dan lebih layak untuk digunakan oleh masyarakat karena sudah selayaknya transportasi ada untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.
Dengan pemerintah berinvestasi pada infrastruktur transportasi, akan tercipta kota yang lebih teratur, mengurangi penumpukan kendaraan dan polusi. Suara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akan membuka sesi tanya jawab berupa satu sesi yang berisi 3 pertanyaan. Bagi para responden, silakan bertanya bagi yang ingin bertanya. Izin, saya ingin bertanya. Baik, silakan Ahmad Riyadi, perkenalkan dan NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi dengan NIM 15234240036. Saya ingin bertanya, infrastruktur apa saja yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan transportasi umum? Terima kasih. Baik, Ahmad Riyadi, pertanyaannya akan kami tampung. Tersisa 2 pertanyaan lagi. Silakan bagi yang ingin bertanya. Saya saya izin bertanya, Dava. Baik, Rizky, silakan perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Agustian Nugraha dari di 3 digit NIM terakhir 031. Saya mau nanya nih, apa aja sih faktor yang menyebabkan masyarakat masih enggan menggunakan transportasi umum menurut kalian? Baik, itu Gitu. pertanyaan kedua yang akan kami tampung. Silakan Baik, terima tersisa. kasih. Baik, apakah Agneta ingin mencoba memberikan pertanyaan? Saya izin bertanya kepada kelompok 3, saya Agneta dengan NIM 026. Bagaimana cara melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan apa peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Neta. Sesi pertanyaan akan kami tutup dan izinkan kami untuk berdiskusi terkait pertanyaan yang sudah diajukan. Izin menjawab pertanyaan dari Neta, kan bagaimana kita dapat melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan? Apa peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan? Dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan transportasi berkelanjutan dapat dilakukan melalui konsultasi publik dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dengan diskusi dan survei membantu pemerintah memahami kebutuhan warga, sehingga solusi yang relevan dapat diterapkan. Selain itu, partisipasi masyarakat penting untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan lokal, meningkatkan penerimaan, dan menciptakan rasa kepemilikan, yang mendorong dukungan terhadap program keberlanjutan dan penggunaan transportasi umum. Apakah sudah menjawab, Neta? Sudah terjawab, terima kasih. Sama. Oh, Priuk. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Adi. Pertanyaan pertama mengenai infrastruktur apa saja yang perlu ditingkatkan untuk mendukung perkembangan transportasi umum. Jadi untuk mendukung perkembangan transportasi umum sendiri, menurut kita perlu meningkatkan infrastrukturnya seperti jaringan jalan dan jalur-jalur khusus yang seperti BRT atau kereta. Jadi itu bisa bikin transportasi umum jadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, stasiun dan halte juga harus diperbaiki untuk memberikan fasilitas yang lebih aman dan nyaman. Terus, integrasi moda transportasi juga perlu ditingkatkan untuk mempermudah perpindahan berbagai jenis transportasi. Lalu penggunaan teknologi seperti aplikasi untuk pemantauan jadwal dan pembayaran digital juga perlu untuk ditingkatkan biar
bisa mempermudah para pengguna transportasi umum. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Adi? Terima kasih, Cikal. Oke, Jawabannya. terima kasih kali. Astagfirullahaladzim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Pertanyaannya, apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat masih enggan menggunakan transportasi umum? Jadi masyarakat masih enggan menggunakan transportasi umum karena kurangnya kenyamanan dan keamanan, aksesibilitas yang terbatas, serta rute yang tidak menjangkau semua daerah. Waktu tempuh yang lebih lama dan stigma sosial yang menganggap bahwa kendaraan pribadi lebih praktis juga menjadi faktor utama. Apakah sudah terjawab, Rizky? Baik, ya terima kasih atas jawabannya Widya, sudah dipahami, terima kasih. Baik, karena ketiga pertanyaan sudah berhasil dijawab oleh anggota kami, saya izin bersama kelompok saya untuk mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok